Dan karena kasus ini muncul pendapat dari publik ya bahwa lagi-lagi proses hukum seakan tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Anak bekas anggota DPR RI Gerardus Ronald Tanur divonis bebas oleh hakim atas dugaan pembunuhan. Dan hal ini menuai sorotan publik karena dianggap banyak kejanggalan dari putusan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Ya, kita akan membahasnya pemirsa bersama dengan Sakinah, sepupu dari korban Dini Sera Afrianti dan pengamat hukum pidana sekaligus mantan Hakim Asep Iwan Iryawan. Selamat pagi, Mbak Sakinah dan Kang Asep. Pagi juga semua. Baik, terima kasih sudah menyempatkan waktu di Metro Pagi Prime Time. Kita ke Mbak Sakinah terlebih dahulu. Mbak Sakinah, tentu dari pihak keluarga ya, kami juga sudah mewawancarai ya. Kemarin tidak menerima hasil vonis dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Tapi dari pihak keluarga sejauh ini ataupun kuasa hukum selama mengikuti persidangan, apa benar Mbak Sakinah tidak ada sama sekali bukti yang bisa menjatuhkan vonis bersalah? Untuk bukti udah banyak ya Kak ya, dari otopsi, terus ada CCTV, terus ada foto-foto juga, terus kan di reka adegan juga kan itu ada botol yang dipakai untuk mukul kepala itu ada. Jadi menurut saya sih untuk bukti-bukti pendukung itu udah banyak ya, cuman ya nggak tahu kenapa ini hakimnya memutuskan untuk membebaskan, sedangkan fakta-fakta di realnya tuh banyak gitu. Oke, dan itu sudah disertakan semua ya, baik rekaman CCTV Iya, itu sudah. maupun hasil otopsi Ya, juga sudah Mbak Sakinah, semuanya lengkap. iya lengkap. Dan itu pun yang dibilang meninggalnya karena sakit lambung atau mah. Selesai otopsi, aku pun tanya ke dokter apakah ini meninggalnya karena lambung atau mah, dan dokter sendiri bilang ini bukan dari lambung ya, karena pas perutnya dibuka itu ada darah yang keluar langsung gitu ya. Jadi ada pecah pembuluh darah di perut kayak gitu. Jadi pas hakimnya rilis kalau ini lambung, saya juga bingung ya, karena dokter sendiri waktu selesai otopsi ngobrol dengan saya ya itu bukan karena lambung gitu. Dan setahu saya kalau bilangnya karena alkohol, nah alkoholnya pun normal, di batas normal gitu. Ya, selain dari bukti berupa barang-barang ataupun kemudian hasil dari otopsi, kalau dari saksi yang dihadirkan dalam persidangan, Mbak Sakinah, apakah memang Anda menyaksikan atau mendengar dari kuasa hukum keterangan dari saksi ini sebetulnya cukup meyakinkan juga? Iya, karena saat itu juga ada satpam ya, ada satpam sama ada pengelola apartemen gitu. Jadi memang saksinya juga lumayan cukup banyak ya, hampir lebih dari 5 kalau nggak salah. Ya, dan keterangan yang mereka berikan apa saja gambaran singkatnya kalau yang bisa Anda ceritakan pada kami? Ya, setahu aku sih di video aja kita udah bisa lihat ya, karena di situ kan ada satpam-satpam yang tanya ke tersangkanya gitu kan. Terus tersangkanya juga tidak memberikan informasi dengan jelas kepada satpam-satpam, dan itu pun yang pergi ke rumah sakit ya bareng dengan satpam-satpam itu. Dan satpam-satpam itu juga bercerita kalau tadinya kan mau ditinggal gitu kan, cuman kayak ditahan terus minta untuk barang-barang pergi ke rumah sakit kayak gitu sih. Oke, baik. Kang Asep, kita mendengarkan dari Mbak Sakinah tadi ya, bukti-bukti sudah diserahkan semuanya, baik itu rekaman CCTV, kemudian juga hasil otopsi, dan itu sangat mendetail tadi kalau diungkapkan Mbak Sakinah hasil otopsinya. Saksi juga sudah ada, dan keterangannya ini seharusnya kalau kita melihat dan mengikuti memberatkan hukuman dari terdakwa, namun kenyataannya malah bebas. Nah, Anda melihat hubungannya ini bagaimana Kang Asep, Anda menelaah kasus ini? Ya, sebenarnya kan fakta-fakta persidangan telah menunjukkan ya bahwa ada peristiwa, ada orang yang meninggal dunia. Meninggal dunianya karena apa? Di persidangan tadi dihadirkan alat bukti, baik keterangan saksi, keterangan ahli, surat, ya artinya ada rangkaian perbuatan di mana mulai berangkatnya si pelaku yaitu terdakwa ya, yang sekarang jadi terbebas ya bersama korban ke tempat hiburan ya, kemudian tempat cekcok, kemudian turun ke tempat parkir, kemudian di situ terjadi sesuatu dan ada satpam mengetahui di situ, bahkan ditanya dia saat berbohong, kemudian sampai diantarkan ke rumah, disimpan dalam korban, disimpan dalam bagasi, itu kan fakta menunjukkan artinya ada orang meninggal karena perbuatan apa menurut visum, karena benda tumpul dan juga ada bekas lindasan dan bla bla bla, di visum jelas dirinci.
Dan dari mulai berangkat sampai pulang sampai almarhum meninggal itu kan tidak sama orang lain, sama terdakwa. Ya kan mungkin kan sama hantu blau. Artinya ada orang meninggal karena penganiayaan. Yang aniaya kan bukan orang lain. Pasti siapa? Pasti pelaku. Makanya ketika hakim menyimpulkan bebas, saya kira hakimnya lagi main sinetron. Oke, jadi itu tidak sinkron ya antara biasanya kalau proses persidangan bukti dan saksi cukup kuat, hukumannya diperberat. Ini malah sebaliknya. Mbak Sakina, tapi saya penasaran, apakah sejak proses awal persidangan sampai dengan sekarang, pihak keluarga ataupun siapa itu dari pihak terdakwa ada yang menghubungi Anda ataupun pihak keluarga yang lain? Kebetulan sih kalau selama ini nggak pernah ada yang menghubungi ya. Paling yang pas awal-awal viral aja sih, tapi setelah itu tuh nggak ada. Kan sempat Oke. viral juga kan, ada yang katanya mau kasih uang dan lain-lain kayak gitu kan. Iya. Tapi setelah itu nggak ada sih, nggak pernah ada. Ataupun sekalipun ada yang ke rumah gitu, itu nggak ada sama sekali. Mereka hanya bikin permintaan maaf yang di press conference di media online aja sih. Tapi secara langsung kepada pihak keluarga tidak pernah Secara ya ada langsung yang tuh sama meminta. sekali nggak ada. Oke. Oke. Sekarang kalau kita berbicara tentang sosok Dini, ini Anda kan sepupu dari almarhumah ya, Mbak Sakina? Ya. Oke, bagaimana sosok Dini ini di mata keluarga selama ini? Karena yang kami dengar itu orang tua tunggal yang harus berjuang untuk menghidupi anak tercinta. Bagaimana sosok Dini? Iya. Eh, Sosok Dini tuh menurut aku baik ya. Dia juga seorang ibu yang berjuang untuk anaknya, yang ya sayang sama anaknya, sayang sama kedua orang tuanya. Mungkin ya karena faktor ekonomi ya harus berjauhan dengan keluarga dan anak gitu. Tapi ya menurut aku Dini baik. Ya, dan informasi yang kami dapatkan sudah cukup lama begitu ya, Dini meninggalkan anaknya atau kemudian merantau untuk bekerja, untuk menafkahi anaknya juga. Selama berada di Surabaya atau jauh dari keluarga di Sukabumi, apa kisah yang sering dibagikan oleh Dini kepada keluarga? Kebetulan sih kalau Dini anaknya lumayan cukup tertutup ya. Tapi kalau misalkan curhat-curhat biasa, ngobrol-ngobrol itu lumayan cukup sering sama aku. Dan dia juga sering kayak, aduh aku pengen pulang, tapi mungkin memang belum ada rezeki buat pulang, kangen sama anaknya. Udah lama memang gak pernah ketemu sama anaknya gitu kan. Ketemu juga ya paling cuma video callan doang. Tapi dia juga selalu perhatian sama anaknya gitu ya, kayak kebutuhan-kebutuhan anaknya selalu tercukupi lah, mengusahakan gitu. Tapi ya paling ya cuma sekedar video call aja sih. Baik. Tapi pernah cerita soal Tanur ini nggak sih? Gregorius Tanur ini kepada keluarga Mbak Sakina? Kebetulan sih kalau aku tuh taunya dari story WhatsApp dia ya. Aku lihat dia pernah posting sama Ronald ini, dan aku sempat tanya gitu kayak, kamu ini pacar baru kah gitu. Terus dia cuma bilang kayak ya ini lagi deket-deket aja. Nah dari setelah itu ya aku udah sering lihat dia posting berdua sama-sama kayak gitu aja sih. Cuman kalau dia cerita detail tentang Ronald ini nggak pernah ya. Tidak pernah bercerita ya. Jadi hanya tahu dari story WhatsApp. Artinya Anda tidak tahu bahwa Iya, Ronald ini anak anggota DPR RI? nggak pernah tahu sih. Itu tahu-tahu ya setelah viral itu. Baik. Ya, Kang Asep, kita tadi sudah dengarkan ya cerita terkait dengan kehidupan, kisah yang sering kali dibagikan Dini kepada keluarga. Nah, kalau berbicara soal latar belakang dari terdakwa Ronald Tanur ini adalah anak dari anggota DPR RI ketika kejadian itu berlangsung tahun lalu. Nah, bicara soal kalau melihat latar belakang dari terdakwa Kang Asep, apakah ini bisa dibaca dari sisi dia memiliki kuasa juga sehingga berdampak sampai pada vonisnya saat ini? Ya, kalau saya lihat mau anak siapapun ketika menganiaya dan menyebabkan meninggal harus diproses. Nah, soal dia latar belakang apapun ya, sekali lagi, latar belakang siapapun dan siapapun di belakangnya, siapapun anak siapapun, ketika melakukan tindak pidana depan hukum kan sama, apalagi penganiayaan ini menyebabkan meninggal dan lakukannya kan sangat sadis kan. Bagaimana dia sebagai katakanlah kekasihnya kemudian diperlakukan begitu yang harusnya kita kekasihnya sedang sakit atau menderita atau luka kan harusnya disayang, dibawa ke rumah sakit, malah disimpan di bagasi, malah
seolah malah dia mengatakan tidak kenal, artinya ada sesuatu. Bahkan kan di persidangan sama hakim ditanya menyesal atau tidak. Nah sekarang tiba-tiba putusannya bebas, itu yang jadi pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ya, bahwa ketika dilangsungkan persidangan kan bisa dilihat di berita acara. Kenapa tiba-tiba hakim itu mengambil kesimpulan di luar berita acara, gitu kan, dengan alasan lambung tadi. Nah padahal kan dihadirkan ahli dalam persidangan yang menyatakan bahwa itu karena benda tumpul dalam organ tubuhnya, kena bahwa ada benda tumpul, kemudian ada bekas lindasan kan. Nah, kemudian fakta persidangan lainnya kan telah melampahkan ada saksi-saksi yang membuktikan. Nah ketika orang ini, sekali lagi, walaupun dia anak siapapun, anggota DPR, anggota siapapun, ya, ketika melakukan perbuatan pidana tidak mendapatkan privilege kan, tidak dapat keistimewaan kan, harusnya ya dihukum berat karena menyebabkan meninggalnya orang itu. Disitulah yang menjadi pertanyaan publik, bagaimana mungkin dengan bukti yang sedemikian jelas, fakta-fakta persidangan sudah dibeberkan, kok malah tidak dihukum berat dan justru dibebaskan. Dan Kang Asep, KY juga sudah ada hak inisiatif ya untuk mendalami persoalan etis dari para hakim. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Anda kembali di Metro Pagi Prime Time, pemirsa, kita masih membahas terkait dengan dugaan kejanggalan vonis bebas Ronald Tanur yang telah membunuh kekasihnya Dini. Kita masih membahas bersama pihak keluarga, dalam hal ini diwakili oleh sepupu Mbak Sakinah dan juga ada Kang Asep. Kang Asep, KY ada hak inisiatif untuk mendalami persoalan etik dari hakim. Nah, nanti jika terbukti hakim melakukan kesalahan dalam putusannya, sanksi apa yang dapat diberikan kepada para hakim, Kang Asep? Ya, yang pertama memang KY tidak boleh sebenarnya masuk teknis. Yang paling aman itu justru ada dilaporkan ke Bawas, karena KY hanya berwenang terhadap behavior, perilaku gitu kan. Nah, kecuali sekali lagi ada sesuatu udang di balik bata putusan itu, karena tadi mungkin karena orang punya relasi kuasa, nah itu mungkin lebih Bawas yang menindak. Nah, lebih jauh lagi kalau memang ketahuan ya ada sesuatu lagi yang saya katakan, hakim sekarang lagi musim butuh hiburan ya, ketika butuh hiburan kan ya, nah ada sesuatu itu boleh, tapi sekali lagi bukan kewenangan KY gitu. KY hanya perilaku sekali lagi, tapi yang nanti bisa menindak ada Bawas, entah memeriksa, entah melakukan apapun sanksinya terhadap hakim yang bersalah. Tapi kalau memang ternyata di balik putusan itu, sekali lagi kan kalau secara yuridis gampang lah, pembuktiannya simpel, artinya perbuatannya jelas, fakta-fakta persidangan itu menunjukkan bahwa terdakwa pelakunya ya, yang tidak bisa disangka lagi oleh siapapun. Jadi nggak usah pakai belajar hukum lah ini mah ya. Tapi mungkin sekarang yang tinggal harus dilakukan adalah cepat jaksa mengajukan cepat kasasi biar diputus oleh hakimnya, kemudian hakim-hakim ini ya karena ini menimbulkan perhatian publik ya. Nah sekarang Bawas Mahkamah Agung, Ketua Muda Pengawasan memeriksa bahwa ini ada gejolak di publik, ada putusan yang sekali lagi walaupun itu kewenangan hakim menjatuhkan apapun putusannya, tapi putusannya sekali lagi ya alasannya all for the negative, itu kurang pertimbangan, nanti putusannya tidak masuk akal ya, istilah saya tadi putusannya hiburan, main sinetron, ya harus diperiksa. Nah ketika diperiksa ada sesuatu yang tidak pantas, ya ini kemampuan teknis yang bersangkutan diragukan, ya harus ditarik ya oleh Mahkamah Agung ya. Kang Asep, tapi secara prosedural apa yang dibutuhkan oleh pihak Bawas untuk memulai pendalaman para hakim ini, Kang Asep? Ya biasanya Bawas ketika melarikan publik dia menurunkan tim atau memanggil yang bersangkutan untuk diperiksa di Mahkamah Agung, di Bawas. Nanti misalnya Mahkamah Agung ya dia dieksaminasi oleh Mahkamah Agung, nih putusan kok begini gitu kan, walaupun sekali lagi memang tidak boleh masuk ke teknis, biarlah itu hakim kasasi yang memutus soal teknis benar atau salah penerapan hukum. Tapi saya gampang sekali lah itu bahwa salah penerapan hukum sesuai 253 KUHP. Cuman ketika putusan ini tidak kan hukum tuh putusan itu harus alasan filosofis, sosiologis, yuridis. Nah kalau yuridisnya unsur-unsur yang didakwakan itu kan dakwaannya kombinasi, kumulatif gitu kan, ada penganiayaan, ada 38 pembunuhan. Saya katakan sekali lagi minimal kan penganiayaannya ada. Tadi saya katakan kan sejak awal dia pergi sampai dia meninggal itu kan dengan yang bersangkutan, tidak sama Peggy kan. Masa jauh ke Cirebon itu kan. Jadi kan lucu sekali kalau dari awal sampai akhir tidak bersama orang lain ya, kemudian didiamkan, kemudian tidak mengakui, tidak kenal, tidak ke rumah sakit, itu fakta yang tidak terbantahkan. Kalau hakim tidak mengambil fakta-fakta itu, hukumnya itu berdasarkan alat bukti, baik saksi, baik surat, baik ahli menyatakan ada perbuatan sehingga ada korban meninggal, kemudian hakim mengambil kesimpulan karena lambung. Ya maka saya bilang sejak kapan hakim jadi dokter gitu kan, kalau dokter tuh bisa mengetahui dari mana. Tapi kan visum ahli ya forensik mengatakan karena benda tumpul, ada bekas lindasan, ada visum et repertum. Nah sekarang hakimnya mengambil kesimpulan itu kan, hakimnya mengambil kesimpulan itu dari fisiologisme ya. Nah ketika fisiologismenya nggak valid, penarikan kesimpulannya nggak masuk akal,
nggak logis, ya harus diperiksa. Ya, hakim memang punya kebebasan, cuma ketika kebebasan ada batasnya. Ya, jangan sembarangan misalnya memutus tanpa alasan. Hakim boleh membebaskan, itu sangat boleh. Tapi harus ada alasannya. Kalau nggak ada alasannya, sekedar alasannya yuridis ya, bukan ekonomis. Nah kalau alasannya di luar yuridis, ya patut dipertanyakan. Maka kewenangan Bawas panggil yang bersangkutan atau turunkan tim periksa ke Surabaya. Di Surabaya kan kejadian tidak sekali dua kali, putusan-putusan yang menarik Itu yang perhatian publik bisa dan itu diharapkan menyinggung rasa secara keadilan prosedural publik. dari Bawas ya Kang Asep. Iya. Dan kita ke Mbak Sakinah. Mbak Sakinah, selain tentu ada upaya pengawasan ya dari Bawas atau dari Komisi Yudisial, pihak keluarga tentunya juga punya langkah-langkah hukum selanjutnya yang akan diambil. Nah, bagaimana sejauh ini persiapannya Mbak Sakinah, terutama mengingat ini kan posisi keluarga juga cukup jauh ya, mungkin harus ke Surabaya atau nantinya kalau kasasi harus ke ibu kota. Bagaimana kemudian kesiapan keluarga menempuh langkah hukum berikutnya? Ya, kebetulan kita juga udah ngobrol sama pengacara dan memang sudah siap ketika kita harus pergi ke Jakarta ataupun ke Surabaya sekalipun ya. Karena memang kita di sini menuntut keadilan yang seadil-adilnya gitu. Jadi memang rencananya sudah ada on progress aja sih Kak. Oke, ini kan artinya jika untuk melakukan proses hukum, pihak keluarga akan membutuhkan energi, akan membutuhkan biaya juga dan lain-lain. Saya ingin tahu bagaimana keluarga selama ini secara ekonomi, karena ini ada hubungannya dengan keputusan dari almarhumah untuk pergi dan merantau ya. Nah, sementara ini nanti proses ini akan lebih panjang dan membutuhkan biaya. Jadi nanti akan seperti apa yang dilakukan oleh keluarga, Mbak Sakinah? Ya kalau misalkan ekonomi sih mungkin kita ya saling bahu-membahu aja ya karena kan kakak-kakaknya masih ada adik-adiknya juga gitu. Paling ya kita semampunya aja sih Kak. Oke. Apakah sudah ada pihak yang menawarkan begitu dengan sukarela untuk membantu pihak keluarga dalam proses hukum ini sejauh ini? Ya, sejauh ini semua proses sih kita dibantu sama pengacara ya. Alhamdulillahnya pengacara kita juga sangat membantu gitu dalam hal apapun kayak gitu sih. Baik. Kalau untuk yang lain-lain sih belum ada yang misalkan ada yang nawarin nggak atau apa itu belum ada sih. Oke. Ya, Kang Asep, berapa lama Kang Asep proses hukum ini akan berjalan sampai dia inkrah dan kemudian apa saja yang harus disiapkan oleh pihak keluarga ataupun kuasa hukum? Ya, kalau keluarga kan sudah diwakili jaksa penuntut umum, makanya jaksa penuntut umum namanya penuntut umum, mewakili umum. Menurut saran saya, biarlah keluarga ini karena situasi dan kondisinya kita paham, biarlah penasihat hukum. Kalau tidak salah kemarin sore wakil rakyat yaitu Pak Habibur Rahman dan satu lagi Pak siapa namanya dari Nasdem itu ya akan bertanggung jawab untuk mengundang atau Senin atau Selasa. Itu satu pertama. Kedua, soal proses ini saya kira putusan harus cepat diberikan kepada penasihat hukumnya supaya penasihat hukum mempelajari atau pertama, kedua serahkan juga cepat kepada jaksa penuntut umum supaya JPU cepat memberikan memori kasasi. Nah, Mahkamah Agung harus cepat ya ketika berkas dikirim ke Mahkamah Agung, secepatnya Mahkamah Agung memutus. Biasanya Mahkamah Agung memutus tidak lama ya, 3 atau 4 bulan kita tunggu. Apalagi perhatian publik biasanya perhatian publik Mahkamah Agung memutus cepat. Nah, ini perhatian untuk Mahkamah Agung, turunkan hakim-hakim yang selama ini hakim-hakim ya orang bersih jujur lah. Bila perlu dipegang oleh wakil ketua Mahkamah Agungnya lah. Ya Pak Narto bukan mantan hakim Surabaya dan dia wakil ketua Mahkamah Agung. Nah orang tahu hakim beliau hakim bersih, jujur ya. Saya percaya kelas-kelas beliau lah yang bisa memutus. Kalau dipegang hakim-hakim lain, sekali Mahkamah Agung lagi musim liburan gitu. Jadi banyak diskon janganlah. Saya kira kalau ini menarik perhatian, saya kira nanti dipegang oleh hakim-hakim Mahkamah Agung yang punya integritas, intelektualitas, diantaranya wakil ketua yaitu Pak Sunarto yang dikenal hakim jujur bersih, rasa keadilan ternyuh bahwa ini perlu mendapat perhatian publik dan cepat diputus. Tapi secepatnya juga nih hakim Surabaya cepat memberikan putusannya, jangan sampai lama nih minutasinya supaya jaksa cepat memberi memori kasasi. Tapi saya kira memori kasasi ini sangat gampang bahwa ini jelas terjadi salah penerapan hukum sehingga Mahkamah Agung harus cepat mengadili perkara ini dan jangka 3 atau 4 bulan ya supaya cepat diputus. Jangan sampai nanti putusannya juga mengecewakan. Jangan dipegang oleh hakim-hakim agung yang selama ini selalu memberi diskon gitu kan. Oke, Kang Asep, dampaknya terhadap lembaga peradilan apa sih citranya dalam hal ini? Tadi Anda menyebut soal integritas. Sementara ini banyak yang kita tentu tidak berharap ya ini menjadi hukum itu tajam ke bawah, tumbul ke atas begitu. Kita tidak ingin itu terjadi. Apa dampaknya terhadap lembaga peradilan? Seperti apa pembenahan yang harus dilakukan, Kang Asep? Ya,
tanpa mencabari kekuasaan kehakiman. Sekarang Mahkamah Agung disorot hakim-hakimnya ya dengan beberapa kasus yang lagi menarik. Sekarang orang yang nggak salah dihukum, yang salah dibebaskan, itu yang telah terjadi. Artinya bahwa sekarang Mahkamah Agung hakim-hakimnya ya jangan jadi bahan candaan, bahan tertawaan, bahan hinaan gitu. Tunjukkan bahwa mereka juga punya kebebasan. Artinya harus berani. Jangan beraninya sama orang-orang besar ya. Ya berani segala macam lah. Publik sudah menghukum tuh kelakuan mereka hakim yang memutus enaknya. Nah, tunjukkan bahwa mereka juga punya rasa empati, punya rasa simpati ya, bahwa orang-orang kecil ini ketika dianiaya sampai dibunuh ya pelakunya walaupun siapapun harus dihukum dengan berat. Itu sudah ada keberanian Mahkamah Agung. Kalau Mahkamah Agung selama ini sekarang ya lagi hiburan dan liburan ya, jangan membuat sekali lagi kecewanya rasa keadilan daripada masyarakat, apalagi orang-orang kecil ya, yang orang sedang cari nafkah jauh dari kampung halamannya, dianiaya, dibunuh. Sementara di tempat lain Mahkamah Agung juga melakukan orang kecil yang nggak bersalah dihukum, dikuatkan dari PT sampai MA. Fakta ini kan telah terjadi. Nah, kejadian-kejadian peradilan sesat, peradilan mainan, peradilan hiburan, ini jangan terjadi. Tunjukkan bahwa Mahkamah Agung itu adalah yang mencitrai bahwa martabat. Kalau citra martabatnya tidak ditunjukkan dengan putusan-putusan yang berkualitas, ya saya pikir ini akan terulang. Jadi hakim-hakim di daerah tertentu itu siapapun pihak yang berada di balik pelaku ya, dan juga yang ironisnya tadi Kang Asep juga menyatakan bahwa ini semua tuh terdokumentasikan begitu, publik bisa melihat ya. Iya. Tidak, paling gampang kok dilihatnya. Ya, dan Mbak Sakinah, kalau mendengar penjelasan dari Kang Asep tadi, ini juga sudah menjadi perhatian publik. Apakah pihak keluarga ini punya harapan ataupun optimisme yang cukup tinggi bahwa nantinya di tahapan banding atau nanti kalau perlu sampai kasasi ini kemudian akan memberikan rasa keadilan bagi keluarga? Ya, untuk sekarang sih kita sudah mulai melihat ada harapan kembali ya, karena kemarin juga memang Pak Habibur Rahman juga udah mengundang kita nih di hari Senin untuk datang ke Komisi 3 gitu. Jadi terus ini juga udah jadi atensi oleh seluruh masyarakat Indonesia yang bisa melihat gitu ya, bahwa ya hukum di Indonesia seperti ini gitu. Jadi mungkin dari kasus ini juga semoga tidak ada lagi kejadian seperti dini-dini yang lain yang akan datang gitu, karena ini udah menjadi atensi masyarakat kan. Oke, Mbak Dini, terakhir singkat, bagaimana kondisi keluarga sejak Dini berpulang? Ya, kondisi keluarga sih masih dibalut dengan kesedihan ya. Apalagi sekarang ditambah ada berita seperti ini ya, makin sedih lagi, makin shock lagi, makin kecewa lagi, karena ya kita belum mendapat keadilan yang seadil-adilnya. Oke, termasuk nenek ya, kalau tidak salah kami mendapatkan informasi, terpengaruh secara psikologis dengan kepergian Dini? Iya, terpengaruh juga sih Kak, karena sebelum nenek aku meninggal itu dia cuman nyebut nama Dini gitu. Jadi kalau pakai bahasa Sunda tuh dia bilang kayak ikut balik gitu. Pokoknya dia bilang Dini ikut gitu. Sebelum pulangnya sampai dia meninggalnya yang dia ucapin ya, yang dia ingat cuma Dini aja. Oke, baik. Mbak Sakinah, kita harapkan keluarga selalu diberikan kekuatan dan semangat ya untuk mencari keadilan bagi almarhumah Dini, dan juga kita semua berharap dan berdoa untuk kelancaran semua proses nanti yang diajukan. Kang Asep juga terima kasih sudah bergabung dengan Metro Pagi Prime Time. Dan terima kasih Mbak Sakinah dan juga Kang Asep. Kita akan terus pantau bagaimana perkembangan dari kasus ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.